Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba mempresentasikan sebuah implementasi dari IoT pada kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil dari sebuah jurnal dengan judul Penerapan IoT untuk Sistem Pemantauan Lampu Penerangan Jalan Umum. Nah, lampu penerangan jalan umum atau PJU itu merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan di malam hari. Bagi teman-teman sekalian, bagi kita semua mungkin sudah sangat familiar dengan PJU ini karena sudah bertebaran di sepanjang jalan, khususnya bagi teman-teman yang sudah berada di kawasan perkotaan. Nah, lampu PJU ini fungsinya untuk apa? Fungsi dari PJU ini antara lain pertama memberikan kontras antara objek dan permukaan jalan. Dengan adanya PJU ini kita bisa mengetahui permukaan jalan apakah berbatu, apakah adanya polisi tidur dan lain-lain. Lalu membantu navigasi dan pemakai jalan. Dengan adanya PJU ini kita bisa mengetahui bahwa jalan tersebut sering dilalui orang, lalu mempertinggi tingkat keselamatan dan juga kenyamanan pejalan pemakai jalan, khususnya pada malam hari. Dengan adanya penerangan yang memadai, itu akan meminimalisir sebuah tindak kejahatan. Lalu juga memberikan kontribusi pada keamanan lingkungan. Nah, dengan adanya lampu jalan, maka jalan yang diterangi tersebut itu bisa berkontribusi pada keamanan lingkungan. Lalu juga mendukung keindahan lingkungan jalan. Dia bisa berfungsi sebagai keindahan. Lalu pengendalian lampu PJU ini secara konvensional atau pada umumnya dia menggunakan saklar. Sehingga untuk pada saat ini dia dirasa kurang efektif. Baik itu dalam konsumsi dayanya, sumber daya manusianya, maupun kesulitan dalam mengoperasikannya, baik dalam menyalakan maupun mematikan PJU tersebut. Karena hal itulah timbul sebuah metode yang diharapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, metode pengendalian waktu untuk menghidupkan dan mematikan lampu pada waktu-waktu tertentu. Lalu kedua juga ini ada metode pengendalian intensitas cahaya untuk menghidupkan dan mematikan lampu sesuai kondisi pencahayaan tertentu. Intinya metode ini untuk bisa mengatur secara otomatis PJU itu baik itu dalam segi on off-nya maupun juga intensitas cahayanya. Namun untuk menerapkan metode ini haruslah butuh waktu dan juga bahan-bahan yang penerapan yang tepat. Dalam hal ini kita membuat sebuah sistem IoT. Sebenarnya banyak sistem IoT yang membahas tentang PJU ini. Namun salah satu contoh atau khususnya pada jurnal yang menjadi sumber saya ini, si peneliti dia membuat sebuah sistem IoT yang dimana pemantauannya atau monitoringnya itu berbasis web. Jadi monitoring dengan
monitoringnya dengan fotodioda untuk mendeteksi cahaya dan juga sensor arus untuk mendeteksi nilai arus yang masuk pada PJU, sehingga diperoleh informasi ada setidaknya gangguan PJU untuk modul ESP266 dalam sistem SIG pada website sistem monitoring. Jadi kita menggunakan di sini modul ESP8266. Adapun alat atau bahan yang digunakan dalam sistem IoT kali ini yaitu kita menggunakan Arduino Mega 2560 LDR. Habis itu sensornya kita menggunakan PZIM 004T. Lalu kita juga menggunakan sebuah aplikasi untuk monitoringnya nanti menggunakan web ThinkSpec pada PC. Jadi ThinkSpec itu adalah sebuah platform pada IoT yang menggunakan protokol HTTP untuk menyimpan dan mengolah data. Jadi di ThinkSpec itu nantilah kita bisa monitoring hasil daripada atau keadaan pada PJU yang telah diterapkan sistem IoT. Kita juga bisa mengakses ThinkSpec ini dengan situs thinkspec.com dan berikut merupakan tampilan halaman web dari ThinkSpec pada jika kita aksesnya melalui PC. Nah, jadi lampu PJU ini juga dapat dikontrol dengan smartphone kita, yang dimana kita bisa memantau tegangan solar panelnya secara real time. Jadi keadaan si LPGU ini kita bisa kontrol melalui Android dengan aplikasi yang sama. Habis itu juga alat penerang jalan ini dapat menggunakan sistem terkoneksi yang memiliki sistem komunikasi yang dapat diatur secara terpusat. Jadi sentralisasi. Nah, dengan menggunakan smartphone, yaitu dalam hal ini smart lighting system. Dia bisa koneksi juga melalui Wi-Fi maupun Li-Fi. Nah, dengan menggunakan smart lighting system ini, kita bisa memantau kerusakan lampu PJU secara otomatis. Dan nantinya dia akan mengirimkan data berupa arus dan tegangan. Jadi selain kita bisa mematikan maupun juga menghidupkan si PJU-nya ini, lalu kita bisa mengatur intensitas cahayanya. Lalu kita ini bisa juga melakukan maintenance. Lalu kita mengetahui keadaan daripada PJU tersebut, apakah dia rusak atau tidak. Nah, kita bisa mengetahui itu dari data yang telah dikirimkan berupa arus dan tegangan. Lalu ini merupakan sebuah blok diagram sistemnya, yang dimana bisa kita lihat di sini sebuah sensor ininya tegangannya menggunakan JMPT 101B yang dimana sensor ini dia untuk mengukur tegangan PLN-nya. Jadi sensor tegangan JMPT 101B-nya ini nanti akan dihubungkan ke sumber dayanya, dalam hal ini PLN gitu kan. Lalu si sensor arusnya ini atau ACS-nya ini dia akan dihubungkan secara seri. Bisa seri. Nah, di mana nilai arus dari sensor tegangan maupun juga nilai arus dan juga tegangannya itu nanti akan dibaca oleh si Arduino Mega-nya ini dan akan ditampilkan melalui LCD.
Baru si ESP8266 ini dia akan mengirimkan ke melalui internet. Lalu kita bisa melihat melalui ThinkSpec dan kita bisa memotorinya melalui ThinkSpec yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi sekali lagi dari Arduino Mega ini dia menghitung tegangan dan juga arusnya, lalu dia akan ditampilkan melalui LCD-nya. Sedangkan lalu data yang dikirim ke internet itu yang nantinya bisa kita monitoring itu berupa grafik yang nantinya juga akan otomatis tersimpan di ID ThinkSpec-nya dan bisa kita unduh juga. Lalu yang di samping sebelah kanan ini merupakan flowchart dan proses database servernya. Yang pertama, dari sini kita melakukan inisialisasi awal, yaitu dengan membuat hotspotnya. Lalu kita pastikan dulu, ini kita udah terkoneksi belum sama Wi-Fi-nya. Jika sudah, maka data tersebut dia akan dikirimkan ke si database server yang telah dibuat. Nah, ini di gambar keempat ini merupakan proses daripada akses ke API ThinkSpec-nya, yang dimana kita mulai melakukan inisiasi awalnya, yang dimana tahap ini kita diminta username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang telah dibuat sebelumnya, lalu jika username dan password kita valid atau sesuai, maka kita akan berhasil masuk ke dashboard di ThinkSpec-nya ini. Dan disitulah kita bisa monitoring grafik dan juga indikatornya. Lalu untuk melakukan ini semua, kita membutuhkan sebuah compiler berupa pemrograman C, yang dimana dalam hal ini adalah Arduino IDE. Nah, ini merupakan sebuah gambaran daripada aplikasi Arduino. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang sudah paham tentang IoT, pasti sudah familiar dengan sebuah aplikasi yang bernama Arduino. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian dari sensor GMPT-nya, yang dimana dia mempunyai dua terminal yang terhubung langsung dengan tegangan AC atau PLN-nya ini. Lalu 3 pin-nya itu dia dihubungkan ke VCC-nya, ke VCC. Habis itu output-nya ke pin analog microcontroller. Lalu ini merupakan sebuah rangkaian dari ACS-nya. Sensor ACS, yaitu tadi sensor untuk arusnya ya. Nah, di mana dia ini memiliki dua buah terminal yang dia dihubungkan secara seri ke sumber tegangan AC-nya. Dan juga dia memiliki 3 pin yang dimana dihubungkan ke microcontroller-nya. Dan berikut ini merupakan sebuah rangkaian dari LCD-nya yang nantinya untuk menampilkan dari hasil tegangan maupun arusnya, yang dimana dia ini ukurannya 16x2 dengan IIC dan memiliki 16 pin LCD yang dihubungkan langsung ke IIC. Kemudian 4 pinnya ini dari IIC-nya yang dihubungkan ke Arduino Mega-nya dan bisa terlihat pada gambar di atas. Nah, juga ini berikut merupakan rangkaian modul Wi-Fi-nya, yang dalam hal ini kita menggunakan ESP8266. Yang dimana ESP8266 ini juga mempunyai 8 pin, yang pinnya itu digunakan untuk pembuatan prototipe adalah VCC. Nah, jadi tadi semua rangkaian yang telah dibuat tadi itu disatukan. Bisa dalam sebuah wadah, ya dalam hal ini bentuk kotak persegi panjang gitu kan, yang dimana dalamnya itu udah include semua
baik itu Arduino Meganya, modul Wi-Fi-nya, sensor tegangannya, sensor arusnya, LCD, dan juga banana jack-nya. Jadi itu semua disatukan dalam sebuah kotak. Nah, ini merupakan sebuah tampilan daripada aplikasi ThinkSpec-nya. Jadi jika semua rangkaiannya itu telah berjalan dengan baik, maka kita bisa memonitornya. Bisa terlihat di sini yang A ini merupakan tampilan ThinkSpec pada Android. Jadi kita bisa juga mendownload ThinkSpec ini di Android melalui Google Play Store maupun juga App Store. Kita bisa melihat sebuah grafik, dan juga pada B ini kita tampilan ThinkSpec pada halaman situs webnya, yang jika kita lihat di PC. Sebagai contoh untuk membaca grafiknya ini, misalnya bisa kita lihat pada gambar A, itu pada pukul 18.17 itu nilai tegangannya terbaca rata-rata 214,8. Nah, yang dimana nilai arus yang digunakan sebesar 2 ampere dan seterusnya. Nah, mungkin itulah sekian dari presentasi saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.